Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik. Saya adalah salah satu dosen di Teknik Informatika Universitas Pasundan, Bandung. Dan kali ini saya akan membuat tutorial gimana sih caranya menggunakan software perekam layar, yaitu dengan menggunakan TechSmith Camtasia. Dan bagaimana caranya? Oke, ditonton aja videonya. Tampilan pertama ketika kita buka di sini kita harus sign in to start trial. Nah, jika kalian tidak atau belum pernah atau belum punya akunnya, kalian tinggal pilih yang sign in to trial. Nanti di sini kalian tinggal pilih di sininya create new. Nah, kalau kalian yang sudah punya akunnya, kalian tinggal sign in aja di sini. Nah, misalnya di sini saya akan mencoba untuk membuat akunnya. Misalnya akunnya apa ya? Ya, misalnya saya punya email ini, saya mencoba dengan email temporary aja, tapi kalau bisa kalian gunakan email yang kalian punya. Oke, di sini saya copy, terus saya pindahkan di sini, terus passwordnya kalian create account. Nah, setelah sign in nanti dia akan nge-close tabnya dan langsung membuka si Camtasia-nya. Oke, saya close dan di sini kalian bisa lihat Camtasia updater. Jadi ada muncul ini berarti kita sudah sign in. Di sini saya close. Oke, di sini langsung project contoh langsung dikeluarkan oleh si Camtasia-nya sendiri. Nah, di sini kita sudah sign in sebelah kanan atas ya. Dengan asumsi kita punya akun yang trial. Nah, kita akan coba bagaimana untuk melakukan merekam. Nah, untuk sebelumnya itu kita harus mengenal dulu nih lingkungan dari si Camtasia-nya sendiri. Baik, ketika pertama kali dibuka nanti akan disuguhkan project yang contoh ya. Nah, ketika kita akan membuat project baru, di sini saya coba buat project baru, new project. Nah, ketika new project dia akan kosong seperti ini. Sebelah kiri adalah menu-menu yang kita akan butuhkan ya. Di sini ada media, ada library, ada favorit, ada annotation. Annotation itu kita bisa menambahkan teks terhadap video kita. Terus yang berikutnya ada transition, misalnya video kita akan berikan kita transisi, itu bisa. Terus behavior, ya kita tambahkan teks gitu ya. Berikutnya ada animation, ada cursor effect, ada voice, ada audio effect, ada visual, ada interactivity dan caption. Nah, nanti kita akan coba, tapi sebelum mencoba kita akan coba mengenal dulu lingkungan-lingkungan apa aja sih yang di sini ya. Sebelah kiri kita sudah tahu ya, ada menu-menu, di situ ada efek, terus ada library untuk mengimport dari video yang kita punya. Bisa mengimport atau kita bisa merekam di sini. Berikutnya di sebelah kanannya di sini ada media atau apa ya? Project kerja kita ya. Di sini adalah video hasil yang kita rekaman. Nah, di paling bawah di sini ada timeline. Timeline ini yang mana kita akan mengedit panjang pendek dari si videonya, kita akan potong mana yang kita butuhkan atau yang tidak kita butuhkan, menambah gambar, menambahkan video, menambahkan teks dan sebagainya, itu semuanya kita kerja di timeline di paling bawah. Nah, di sini saya akan coba untuk mencontohkan video yang simple aja. Baik, di sini kita klik record. Nah, ketika kita klik record, nanti di sini akan muncul menu bar lagi seperti ini. Di paling kiri ini ada screen on. Nah, screen on ini kita bisa memilih untuk ukuran video yang kita akan buat. Yang berikutnya ada kamera. Kalau bisa menggunakan webcam, nanti akan terdeteksi di sini webcamnya. Jadi kita tinggal klik aja on atau off ya. Karena di sini tidak menggunakan kamera, kameranya nggak ada, berarti ya kelihatannya nggak ada. Nah, berikutnya di sini audio. Audionya menggunakan apa? Apa menggunakan built-in atau yang ada dari laptop atau PC-nya? Secara default biasanya ada. Berikutnya ada sistem audio. Nah, untuk sistem audio itu default lah gitu ya. Oke, kalau seandainya sudah, tinggal klik record rec ya. Di sini saya klik rec. Nah, di sini tekan F10 jika kita akan berhenti untuk melakukan rekamannya. Misalnya di sini kita coba contohnya ya. Baik, di sini adalah slide untuk PowerPoint dan sebagainya. Nah, di bawah ini ada Camtasia ya. Di sini berikutnya ada recording. Nah, Camtasia di sini ini adalah yang tadi kita buka project baru ya. Nah, kita akan coba untuk stop dari si rekaman ini ya. Jadi bisa kita pencet F10 atau kita pilih yang Camtasia yang merah ini lalu kita pilih stop. Nah, setelah stop nanti akan masuk ke project yang kita tadi bikin file baru ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini kita sudah merekam dari audio, video gitu ya. Kalau seandainya mau menggunakan video, kalau misalnya mau menambahkan video bisa. Nanti untuk di
Nah, di sini kita setelah kita rekaman, kita bisa menambahkan video, kita bisa menambahkan gambar, kita bisa menambahkan apapun yang kita inginkan atau yang kita perlukan di dalam timelinenya. Nah, yang berikutnya setelah kita edit, kita tambahkan annotation dan sebagainya. Langkah berikutnya kita lakukan export. Ya, nah di export di sini banyak pilihan ya. Ada local file, ada screencast kalau mau online atau Knomia. Nah, di sini saya juga belum pernah nyoba. Ada TouchMeet Video Reviewer, ada Vimeo, YouTube, Google Drive dan sebagainya. Nah, di sini kita pilih yang local file. Local file berarti kita akan ekspor di local file kita ya, di komputer kita. Nah, berikutnya di sini, nah karena kita menggunakan trial, jadi ada dua pilihan. Jadi di sini produce with watermark atau enter key kalau seandainya kita membeli. Nah, karena kita gratis, kita gunakan free trial, jadi kita pilih yang produce with watermark. Nah, nanti di sini bisa kita pilih untuk ukurannya akan seperti apa. Misalnya di sini MP4 with smart player. Nah, kalau with smart player berarti kita aplikasinya atau videonya langsung running ya. Kita akan coba untuk yang MP4 only. Nah, di sini kita next. Berikutnya, nah nanti disimpannya di mana? Misalnya di sini dokumen Camtasia. Oke, defaultnya di situ. Oke, finish. Nah, ini adalah langkah atau proses rendering. Untuk proses rendering ini bisa memakan waktu yang berbeda-beda. Nah, kalau tadi saya mungkin hanya beberapa menit atau detik gitu ya, dan pasti rendering projectnya ini akan lebih cepat. Nah, kalau seandainya kalian mencoba sampai durasinya 1 jam gitu ya, waktunya akan lebih lama juga, nggak mungkin cepat kalau 1 jam. Pasti estimasinya 2 kali lipat dari durasi yang kita buat. Oke, kita tunggu untuk renderingnya sampai dengan beres. Nah, kalau sudah beres nanti akan tampilannya seperti ini. Langsung how do you want to open file? Oke, tapi saya close dulu. Di sini ada open production folder. Nah, ini yang kita buat ya. Kita akan coba untuk melakukan play. Open with, ya langsung klik 2 kali aja ya. Ini. Oke, dan kita lihat hasilnya. Karena ini kita tidak melakukan editing ya. Oops, error. Maaf. Oke, saya coba open with. Oke, di sini kita coba. Nah, ini sudah berjalan dengan baik dan ini hanya beberapa detik untuk videonya sendiri. Dan kita sudah selesai untuk membuat video, project dan file videonya. Langkah berikutnya kita tinggal upload ke YouTube. Nah, setelah kita rendering, nah di sini kembali lagi ketika editing di sini kita bisa membuat sampai 30% ya untuk zoom in, zoom out-nya. Dan di sini ada properties. Nah, properties dari si video yang kita rekam. Di sini kita audionya kita bisa setting bisa lebih besar atau mungkin di kursornya, misalnya di sini ada kursor nggak? Nah, ini kursor misalnya. Ini ada kursor, pengen kursornya lebih besar. Kita akan coba bisa diperbesar di sini untuk kursornya. Berikutnya ada audio ya tadi ya. Audio misalnya pengen gede dan sebagainya. Baik, untuk properti video seperti itu. Dan yang berikutnya sebelah kiri di sini ada media bin. Di sini media bin ini adalah video-video yang pernah kita record. Jadi nanti kalau saya coba record lagi, misalnya ya, nanti saya coba record lagi. Oke, misalnya ya, kita coba record untuk yang kedua. Nah, nanti untuk record yang kedua filenya akan masuk ke bin yang tadi. Di sini contoh aja, di sini saya rekam aja langsung. 2, 1. Oke. Nah, misalnya ya di sini saya klik projectnya. Nah, di sini nanti untuk file kedua akan masuk ke sini ya. Kita akan coba dulu ya, kita akan stop. Nah, jadi ada 2 ya. Ini kita sudah membuat 2 video. Jadi kalau kalian banyak video berarti di sini juga akan banyak. Nah, kalau misalnya kita akan import video file dari luar itu bisa, menambahkan gambar, menambahkan audio dari luar bisa. Baik, yang berikutnya di sini ada hand. Hand ini untuk memindahkan dari project yang kita punya ya. Ini memindahkan layar aja biar kita mempermudah. Berikutnya crop. Berarti crop ini kita mau segimana nih tampilan layarnya ya. Ya, misalnya crop segini gitu ya. Tapi kan nggak mungkin untuk video segini. Nah, yang berikutnya di sini ada download. Download di sini kalian bisa mendownload aset-aset yang ada di TouchMeet ya. Yang berikutnya export, berarti yang tadi ya file export itu sama kayak di sini. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan pertama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, di next video nanti akan coba lebih maju lagi bagaimana caranya kita ngerekam layar,
webcam, terus audio yang kita gunakan itu kita akan coba untuk membuat sebuah project lah gitu ya. Terus kita akan tambahkan caption dan sebagainya. Baik, sampai di sini dulu. Saya Erik Doang di channel Multimedia Unpas. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.